Kenapa Mbak? Buta. Buta? Enggak Mas. Oh. Mas, Ratin, Ratin. Mas ngomong apa toh? Ngomong bahasa Rajin. 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 Oh iya, saya memang rajin. Mas, ini dengan Pak siapa ya? Jadi aku seneng baca buku ini tuh karena banyak menceritakan tentang kehidupan yang bisa kita ambil. Ya bisa jadi motivasi kita, bisa banyak hal yang bisa kita ambil tentang hidup, inspirasi. Oh ya. Makanya Kenapa? dengan Pak Ferry suka baca buku kayak gini menambah wawasan. Iya. Gak salah karyawan di kantor itu menilai Pak Ferry itu berwibawa. Karena menurut saya buku itu adalah jendela dunia. Betul, Jadi dari Pak. situ kita banyak tahu tentang apapun. Iya, Ya kan? betul Pak. Oh ya, gimana kantor? Aman Pak. Aku seneng teman-teman solid. Dan yang terpenting buat aku, produksi kita selalu tepat waktu. Dan bahkan sebelum deadline, mereka udah bisa nyelesain itu semua. Iya, karena pemimpinnya kayak Pak Ferry. Enggak juga sih. Ya, namanya tim, namanya sistem juga, semuanya saling berkesinambungan. Iya, tapi kalau dari pemimpinnya kurang tegas atau kurang akrab sama karyawannya itu nggak bisa Pak. Sebenarnya kita tinggal ngubah mindset aja sih. Jadi, ada pemimpin, bos, Ya. dan leader. Beda, Nah, ya kan? itu Kalau yang bos mah, mereka lebih mementingkan dirinya sendiri. Hmm. Tapi kalau leader, gimana itu menjalankan sistem yang ada dan biar kita benar-benar berjalan teamworknya. Makanya Pak Ferry itu nganggep karyawan kita itu kayak keluarga. Nah, itu Jadi yang di situ karyawan kita itu pada nyaman kerja di sini. Iya, alhamdulillah, karena ya saya juga banyak belajar dari buku, dari baca. Iya Pak. Oh ya, kayaknya aku butuh asisten deh. Sekarang karena kerjaan kita udah mulai numpuk kan. Iya, dari dulu Pak Ferry nggak pernah bahas soal itu sama saya. Karena masih bisa saya handle sih, cuman dalam berapa bulan ke belakang ke depan ini kita banyak kerjaan dan kayaknya aku udah mulai pikun deh dengan schedule yang ada. Siap Pak. Jadi aku butuh asisten yang bisa selalu mengingatkan aku, selalu bantu aku dalam kerjaanku. Siap Pak. Mungkin ada, Mas Diden? Saya ada teman dari kampung. Kampung. Iya, kebetulan dia anaknya tuh baik, dia itu jujur, terus dia itu bertanggung jawab. Sebenarnya aku butuh orang yang ya nggak bohong sih. Dari apa namanya, face-nya juga enak dilihat, terus dia juga bisa mengikuti gimana aku. Sebenarnya harus bisa cepat menyesuaikan diri aja sih. Sepertinya orang ini tuh cocok deh untuk jadi asisten Bapak. Dari kampung, Dari kampung. serius. Dan kebetulan orang ini tuh teman saya dari SMA Pak. Jadi saya tahu orang itu gimana. Ya, kalau kamu sih aku percaya. Karena beberapa orang yang udah kamu masukin di kantor aku, semuanya punya integritas dan bisa dipercaya. Iya Pak. Karena saya selalu menyeleksi orang-orang yang masuk di kantor kita Pak. Jadi aman kalau orang ini Pak. Bisa dipercaya. Oke, nggak perlu CV aja sih. Menurut aku kalau emang menurut kamu dia bisa suruh langsung ke kantor aja. Atau kesini aja nggak apa-apa besok. Siap, kan, siap. Kalau Boleh. bisa besok sih. Jadi Siap. Seninnya bisa langsung kerja di kantor gitu. Sebentar saya telepon dulu ya Pak. Kebetulan dia juga face-nya enak dilihat seperti Pak Ferry minta barusan. Aku tahu selera kamu gimana.
HP aku nge-lag. Halo, Halo. Adelia Yanuar. Iya. Kenapa, Dan? Apa kabar? Sehat ini, alhamdulillah. Tapi nggak sehat-sehat banget sih. Mental aku terganggu. Kenapa? Kamu tahu sendiri kan, aku nyari pekerjaan susah banget. Aku udah cari di Google, di semua sosmed gak ada. Kebetulan, Del. Didan, kamu lagi Kamu kerjaan. kerjaan apa? Kerjaan kamu jadi asisten bos aku. Gimana? Jadi asisten bos kamu. Didan, tapi kan aku orang desa. Emang aku bisa? Aku cuma lulusan SMA. Bisa, Del. Terus kerjanya Jadi asisten itu nggak perlu ijazah, nggak perlu interview juga. Apa bos bilang barusan? terus aku disuruh ngapain kalau jadi asisten? Kamu nggak tahu kerjaan asisten? Iya, aku nggak tahu banyak sih. Udah jelasin dikit aja. Intinya aku disuruh ngapain? Intinya, kamu kemana-mana harus ikut. Terus kamu bantu juga. Kalau ada bawaan barang-barang, ya kamu bawain. Intinya kamu kemana-mana harus ikut Pak Bos. Didan, aku nggak disuruh jadi bodyguard kan? Aku nggak punya otot. Beda, Del, beda. Iya udah deh, pokoknya aku ada kerjaan di kota. Aku bosen banget di desa. Ya ampun, aku digangguin si Gege kecoa itu. Kesel banget aku lihat mukanya. Dia masih aja gangguin kamu. Iya, dia tuh udah kayak lalat, tau gak sih? Ya ampun, ya udah, ini kesempatan kamu nih untuk ke kota supaya dapat kerjaan terus bisa jauh dari dia. Yaudah. Kapan nih aku bisa OTW? Kalau bisa besok ya besok aja. Yaudah. Langsung OTW. Oke, besok aja aku langsung OTW. Aku besok mungkin berangkat jam berapa ya? Jam 7 aja ya, biar ada angkot. Iya. Yaudah. Ntar aku langsung Sherlock ke rumahnya Pak Bos deh. Oke. Oke. Yaudah. Makasih ya, Didan. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Didan. Waalaikumsalam, Adel. Gimana? Mau dia, Pak? Alhamdulillah. Besok. Jadi kapan? Besok pagi dia langsung Langsung ke- besok pagi. Iya. Karena dia semangat banget, di kampung nggak ada kerjaan soalnya. Syukur deh kalau gitu. Lebih cepat lebih baik sih. Oh ya, tadi saya bilang saya mau Sherlock rumah Pak Ferry. Sherlock sekarang aja mau Siap, sini. Pak. Besok jam berapa dia berangkat? Bilangnya jam 7, Pak. Kemungkinan sampai sini sore. Sore. Ya, Oke, itu aja sih. siap, Pak. Hari Senin, ya aku masuk sekalian aku ajak dia. Besok kan masih Minggu, Iya. biar dia kesini dulu. Senin baru aku ajak ke kantor. Siap, Pak. Itu semua terserah Pak Ferry aja. Siap. Nanti bisa tinggal di mes kantor sih sebenarnya. Ah, iya. Siap kalau gitu, saya balik dulu kalau gitu, Pak. Siap. Mari, Pak. Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya. Wih, Paketanku udah sampai mana ya? Kacamata gowes. Wah. Besok sore udah sampai. Alhamdulillah. Minggu depan siap Bromo. Alhamdulillah. Membaca buku. Allah rezeki emang ndak kemana, aku merenung nyari kerjaan, ternyata Allah mengirimkan Didan untuk aku biar aku ada kerjaan. Alhamdulillah ya Allah. Padahal udah, alhamdulillah aku pokoknya harus siap-siap, aku harus siapin barang-barang besok untuk besok. Udah. Assalamualaikum.
Del, Waalaikumsalam. Aduh, tukang amal ngapain sih malam? Ngapain sih dia? Ngapain? Kesini. ada perlunya? Aku pikir kamu tukang amal loh, malam-malam datang ke sini. Mirip banget. Aku sama tukang amal. Ya bukan. Boleh duduk kan nih? Udah, kamu duduk di bawah aja. Nggak bercanda. Ya udah, langsung ke intinya. Kamu ngapain kesini? Ya, nggak ada. Aku cuma pengen ngomong sama kamu biar tambah akrab. Ya udah, ngomong aja. Del, Hmm? orang tua kamu udah setuju Orang tuaku udah setuju. kalau kamu sama aku. Maksud aku, kamu nikah sama aku. Meskipun orang tuaku setuju aku nikah sama kamu, nggak akan aku nikah sama kamu. Nggak akan mau. Kenapa? Aku nggak serk sama kamu. Soal lo aja. Iya bukan soal wajah, cuma karakter kamu itu loh, aku ndak seneng. Kamu tuh baperan, suka marah, suka emosi, Iya, aku kayak gini karena takut. gateli. Aku ndak suka cowok kayak gitu. Iya. Eh, Del, aku sukanya sama kamu dan orang tua kamu setuju kalau kamu sama aku. aku ndak percaya ge. Wes tau kamu pulang, aku masih mau ngejar cita-cita aku. Oke udahlah, aku tuh lagi mau prepare mau ke kota besok, jadi kamu ndak usah ganggu aku malam ini, aku capek. Ya udah, aku bantuin kamu berkemas-kemas yuk. Aku ndak mau, aku ndak sudi tasku dipegang kamu. Mending pergi deh. Del. Udah pergi buaya. Del, kamu nih jangan Udah kerja. sana pergi. Del, biar aku cari nafkah. Del, Enggak. Del, biasa aja. Udah pergi. Ih, ntar aku lempar gelas juga nih. Iya. Untung aja besok aku udah pergi ke kota. Bisa lepas dari buaya darat itu. Alhamdulillah, akhirnya datang juga. Kacamata sepeda yang di depan langsung ya Bromo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. Permisi. Ya, masuk aja. Ini orang ngapain ya? Malam-malam di dalam rumah pakai kacamata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, duduk aja. Kok nggak noleh ya? Ini ya, di dan ya? Kayak, loh. Salah mencet. Wow. Wah bener. Makanya orang ini butuh asisten. Kenapa mbak? Buta. Buta? Enggak mas. Oh. Mas, Ratin. mas ngomong apa toh? Ngomong bahasa Rajin. Rajin. Oh iya, saya memang rajin. Mas, ini dengan Pak siapa ya? Shopee saya udah. Wah, terima. Bener nggak sama chatnya? Salah mas. Ini gini. Terima. Sudah diterima barangnya nih. Ini iPhone nggak ngerti. Oh gini. Terima. Kasih bintang 5. Bintang 5. Baru beli kacamatanya toh? Iya. Kan. Kayak tukang las. Bentar. Udah bintang 5. Mahal ini. Oh, mbaknya orang Jawa. Iya, saya orang Jawa. Oh Asli iya, Jawa Tulen. Jawa Tulen. Tapi kalau ngomong saya nggak mau pakai Jawa banget, soalnya takut mas nggak ngerti. Oh. Ini dengan Mas Ferian, toh? Bukan. Ferry aja. Jadi aja. Pakai top.
berkat. Mas, kelihatan toh? Kayaknya. Iya, ini saya bawa berkat namanya. Lembut banget berkatnya. Bukan, ini tangan saya Pak. Ini isinya banyak banget. Ini ada nasi, ini tajin kayaknya. Ih, ada ini juga. Nanti kalau Bapak nggak bisa lihat, saya suapin saja ya. Iya, nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat banget ya. Nah, ini yang paling enak di kampung saya. Apa? Ini apa ya namanya? Ini bapak saya yang tahu, saya lupa. Keren sama rasanya. Keren banget. Tapi sayang, kasihan bapak nggak bisa lihat mukanya sendiri ya. Nggak bisa. Mau coba? Coba. Mana? Nih. Enak banget kan? Ini namanya becik kalau di rumah. Oh, becik. Becik. Becik itu kalau di kampung saya tuh nggak suka artinya becik. Itu di kampung saya juga. Nggak suka becik. Oh Saya iya. Madura. Oh, Mas saya Madura. Asli Madura. Saya nak panggil Mas atau Bapak ya? Kan bos saya. Cobain semuanya. Saya masih muda. Lagi mah. Lucu juga. Lucu juga dikerjain. Mbaknya bawa tisu. Iya, udah enggak apa-apa. Sih. Nanti saya cuci aja. Itu bukan tisu. Itu kerudung saya. Oh, maaf Mbak. Bentar, sebelumnya Bapak ini sendiri di rumah yang besar ini. Jangan panggil Bapak lah. Saya panggil Mas enggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan bos sama bawahan. Nggak apa-apa sama si muda, Mas. Ya udah, saya panggil Mas aja ya. Mas Ferry. Mas Ferry sendirian di rumah yang besar ini. Iya, saya belum punya istri dan saya masih single. Kalau sendirian, terus buku ini buat apa? Buku. Buku. Terus bacanya gimana? Ini- Pakai tangan. Diraba. Nah, nih, Oh, caranya. ternyata kelebihan orang buta itu gitu ya. Nggak- Bisa merasakan bacaan. Nah, Oh, merasakan rasa juga. Oh, Hati saya. seseorang gitu. Oh, bisa? Ngerasain rasa hati seseorang. Bisa, kamu ngomong apa saya tahu. Waduh, Di dalam hati. Tuh, kelebihannya orang buta. dari tadi saya ngomong Bapak ganteng. Mas ganteng. Berarti kedengeran toh? Kenapa? Dari tadi saya bilang di dalam hati saya ini. Enggak, kamu Mas. bilang kacamata saya keren. Malah kamu bilang kacamata las tadi kan. Aku tahu. Bisa kan? Iya, yaudah, nggak usah dipikir. Terus sekarang kerjaan saya apa? Ya, mengurus saya. Jadi Mbak Adel bisa tinggal di sini. Mbak Adel namanya, Namanya Mbak Adel. dari Mas Didan kemarin. Iya. Bisa tinggal di sini, ngerawat saya. Itu aja sih. Sudah bilang, Didan. Didan cuma bilang bantu bos aja sih, ikut kemana-mana. Ya, kebetulan selama seminggu ini aku nggak ada schedule, jadi di rumah aja. Jadi tugas Mbak Adel masak. Masak? Oh, saya bisa masak. Masak, nyuapin Terus? saya kalau Oke, makan. bisa. Mandi Terus ini, enggak, kalau mandi sama mandi sendiri. Enggak sama mandi sendiri. Saya nggak boleh sama bapak ibu, Enggak, katanya sama sendiri. haram. Ya, bukan muhrim. Ya, sama mandi sendiri. Bisa, cuman dianterin aja ke kamar mandi. Iya, boleh. Itu aja sih. Oke. Mbak Adel bisa makan di sini. Mbak Adel masak sendiri, makan sendiri. Emang boleh? Boleh. Ya udah. Alhamdulillah ya Allah dapat makan gratis. Jadi selama ini saya kayak gitu sendiri. Jadi kayak Caca Handika. Caca Andi. Iya. Masak sendiri. Makan sendiri. Kelebihan orang buta juga pinter nyanyi ya. Nah, Asep Irama tahu kan? Gimana itu? Asep Irama. Asep Irama. Asanda. Aku bukan pengemis cinta. Itu Asep Irama namanya, buta juga. Keren. Ya udah Pak. Mas, nanti nyanyi lagi dilanjut. Ini Oh, barang kamu bawa. mau istirahat? Ya, saya mau istirahat. Ya. Kamar saya di mana? Wah,
buta, lupa. Sebelah kiri saya. Sebelah kiri. Nah, Ya kamar udah. saya paling depan. Kamar saya paling depan. Kamar saya paling Iya. depan. Terus? Kamar kamu sebelahan sama kamar saya. Oh ya udah. Bisa? Bisa kok. Nanti kalau ada apa-apa Panggil. langsung panggil saya aja ya. Iya. Ya udah. Kita belum salaman. Iya. Ada nih. Pakai assalamualaikum gitu. Iya kalau di kampung gitu Pak, Mas. Ya udah saya langsung masuk Oke. aja. Ini Bapak mau makan boleh? Nih. Ya, kasih Mbak Adel. Ya. Gila, dibilang buta lagi. Tapi kayak gini nih, namanya untung. Beli kacamata, bonus cewek cantik. Gara-gara kacamata ini aku dibilang buta. Jadi, aku bisa lihat dia detail. Dia kan nggak bisa ngeliat mata aku. Telepon Didan. Didan. Halo, assalamualaikum. Iya Dan. Di mana? Ya Pak. Lagi Di rumah Pak. di rumah. Oh, dan selama 1 atau 2 minggu ini kayaknya aku gak masuk kantor deh. Aku gak enak badan. Diprediksi gitu ya Pak. Iya, karena 2 minggu ke depan juga kan kita gak ada schedule. Sekalian mumpung kita free, jadi aku juga mau istirahat dulu. Ya udah kalau gitu Pak. Oh, Untuk Adel udah datang belum Pak? oh baru datang, barusan. Katanya jam 7 pagi berangkat, harusnya sore udah sampai. Ini udah malam. Baru sampai maghrib nih. Oh gitu ya Pak. Gimana Pak? Cantik Pak? Oh, cantik. Kayaknya Adel juga nggak ke kantor dulu deh, biar ngurusi saya juga di sini dulu selama 1-2 minggu ke depan. Oh gitu. Oke. Oh iya Dan, saya nitip kantor ya. Saya nitip kantor. Jadi apapun kamu handle, kalau ada tantangan ditumpuk di meja saya dulu. Dan satu hal lagi, saya nitip sama kamu jangan ke rumah dulu ya. Emangnya kenapa ya Pak? Ya itu saya mau istirahat. Ya nggak pengen diganggu. Oke? Loh. Nggak bahaya Pak. Apaan? Adel, enggak mah, dia kan asisten, aku atasan, aman dan. Iya Pak. Ya udah Pak kalau gitu. Oke, makasih banyak ya. Ingat, Siap. 1-2 minggu ke depan jangan ke rumah dulu. Oke? Iya Pak. Nah, Bentar, ada ya. di situ. Oke, nanti aku tambah reward kamu. Terima kasih Pak kalau gitu Pak. Siap. Jangan ke rumah ya. Oke? Yuk. Iya Pak. Gitu amat sih Pak. Ya enggak, aku mau istirahat aja. Oke, dan makasih ya. Yuk. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Istirahat Pak. Kayak gini kan nggak ada yang ganggu. Anak kampung tuh cantik juga. Ngalah-ngalah anak kota aja. Berkat. Jauh-jauh ke kota. Aku pikir bakal kerja di kantoran. Aku udah bilang ke bapak ibu. Tapi ya udahlah. Aku foto aja deh ke bapak ibu biar seneng, biar dikira aku kerja di kantor. Ayo sok ke kantor. Bu. Tapi ya udahlah. Hidup perlu disyukurin. Pasti aku kerja di kantor malah ngurusin orang buta. Tapi kasihan juga ya Mas Ferry, orang kaya, cerdas, ganteng, mapan. Kurang apa sih hidupnya? Tapi buta. Semoga Mas Ferry dapat jodoh yang baik, dapat istri yang soleha, yang perhatian sama dia, yang mau ngurusin dia dengan tulus. Tapi kalau dipikir-pikir, aku mau juga sih jadi istrinya.
Mas Ferry ganteng, baik banget lagi. Apa sih, astagfirullahaladzim, tidak boleh mikir gitu. Mas Ferry kan bos, sementara aku cuma cewek kampung. Mana mau Mas Ferry sama aku. Mas Ferry mana ya? Adelia Yanuar cocok banget jadi istriku, perhatian banget dan bisa ngertiin aku. Ya, ganteng banget ya, udah mapan, ganteng, berwibawa, tapi kasihan banget. Dia pengen banget lihat dirinya sendiri di kaca, padahal dia tidak kira lihat apa-apa di kaca ya, kan buta. Aku bakal terus perhatiin dia. Udah keren kan? Ketemu Adel. Tapi dia taunya aku buta. Kalau misalkan dia tahu aku pura-pura buta, marah nggak ya? Aduh, jadi serba salah kan? Tumben-tumbenan dia gak manggil, masih tidur ya? Mas Ferry, Iya. Mas, kira-kira aku cantik gak pakai baju kayak gini? Lupa buta. Sini. Sorry, aku nggak manggil kamu karena aku takut kamu istirahat. Udah Mas, udah. Gini. Kacamata saya. Mas, sorry. Gimana? Lega nggak pakai kacamata itu? Nggak ngaruh apa-apa sih, cuman biar gak dilihat orang aja. Kalau aku buta. Mas Ferry pengen minum apa? Biar aku buatin. Enggak sih. Del, Ya? aku udah 2 minggu ini nggak kerja dan kamu juga udah 2 minggu di sini. Terus kenapa? Aku lihat kamu baik, kamu seperhatian itu sama aku. Kamu polos. Banyak hal yang bikin aku suka dan kamu. Kalau boleh aku ngomong, kalau misal ada hal yang aku nggak jujur sama kamu, Ya? kamu bakal marah nggak? Enggak lah Mas. Aku enggak akan marah. Aku tahu Mas Ferry itu orangnya baik. Mas Ferry juga nggak akan bohongin aku kan? Serius gak marah? Ya nggak marah lah. Karena aku tahu Mas Ferry nggak mungkin bohongin aku. Iya. Mas Ferry, jujur, aku sayang banget sama Mas Ferry. Sayang? Maksudnya sayang sebagai bos dan bawahan. Mas Ferry tuh baik banget, Iya. tulus. Aku juga ngerasain itu. Kamu udah bukan kayak asisten lagi. Kamu berlakuin aku kayak suami kamu sendiri. Udah kita hanya atasan dan bawahan kan. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Aku ke kantor dulu bentar. Gak enak, udah 2 minggu. Berangkat kantor? Ya ada supir di depan. Oh ya udah. Udah ditunggu. Oke. Mas, hati-hati ya. Pasti. Aku benerin. Del, Hmm? kamu jangan kayak gitu. Aku takut aku malah punya rasa berbeda sama kamu. Iya, udah. Aku berangkat, anterin aku ke depan ya. Ya udah yuk. Aku cuma bentar doang kok. Oke.
Hati-hati, Bos. Apakah yang engkau cari? Mas Ferry beli buku ini buat apa ya? Waalaikumsalam. Siapa ya? Udah ada Mas Ferry. Didan? Ada loh. Didan, kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah aku baik. Duduk. Siap. Ini aku lagi beberes. Pak Ferry-nya kemana? Pak Ferry lagi ke kantor. Ke kantor. Iya. Katanya sakit. Sakit apa emang? Lah, Aku kesini tuh mau jenguk. sakit. Iya. Kan sakitnya dari dulu dan sakit buta. Hah? Dia buta? Kamu gimana sih? Kamu lebih dulu kenal Mas Ferry, tapi kok kamu nggak tahu kalau dia buta? Terus dia pakai kacamata kayak kacamata renang itu apa? Ya buta. Kamu ngaco deh kalau ngomong. Omongan itu doa. Ngapain bilang Pak Ferry buta? Aku ngapain doain Pak Ferry yang jelek-jelek? Beneran buta. Dia nggak ke kantor itu 2 minggu karena buta kan? Enggak, dia bilangnya sakit. Bukan buta. Pak Ferry tuh nggak buta. Ngaco kalau ngomong. Terus alasan dia pakai kacamata apa? Lah, nggak tahu. Kamu manggil aku buat jadi asisten kan karena dia buta kan? Karena dia nggak bisa apa-apa kan? Perasaan enggak deh. Terus kamu nyuruh aku Emang- jadi asistennya buat apa? Ya emang Pak Ferry itu emang butuh asisten. Sekarang tuh padat banget soalnya kerjaannya. Makanya dia minta asisten. Terus Oh, waktu dia ngajar, bentar. Aku tahu. Kayaknya Pak Ferry emang beli kacamata, beli online. ya itu kacamata apa? Katanya sih kacamata sepeda. Berarti firasat aku benar. Tadi dia ngajar. Apaan sih? Sekarang Pak Ferry di mana? Lah, nggak tahu. Kok nanya sama aku? Aku mau pulang ke kampung. Lah, Aku mau ketemu ibu. Kenapa? Kamu juga nggak bilang dari awal. lah. Apaan sih? Kok malah marah? Beres deh barang-barang aku. Pak Ferry buta gimana ceritanya? Aku mau balik. Kenapa? Itu tuh temen kamu. Ada tamu? Fer, kamu nggak usah drama lagi. Drama apa? Buka kacamata kamu. Kamu nggak buta kan? Pak Ferry sejak kapan buta? Tujuan kamu kayak gini tuh apa sih? Duduk dulu. Yang kamu maksud kamu bohong itu ini. Duduk dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Aku mau pulang. Del. Dan sorry. Duduk dulu. Aku ngomong. Sorry Dan. Aku nggak pernah berpikir untuk ngebohongin kamu. Pertama kali kamu sini lihat aku, padahal aku lagi nyobain kacamata. Bener kan kacamata sepeda? Iya, tapi dia duluan yang bilang aku buta. Ya udah, aku terusin aja. Tujuan kamu nerusin apa? Aku lihat kamu cantik. Jadi aku pikir dengan aku kayak gini itu kesempatan buat aku biar bisa deket sama kamu. Terus kamu setiap ada cewek cantik bakal pura-pura buta gitu? Enggak. Cuman ini semuanya nggak sengaja. Serius, aku baru buka paket. Aku cobain kacamata ini terus kamu datang. Bilang aku buta. Sebenarnya aku mau jujur ketika itu. Tapi aku pikir dengan kayak gitu aku bisa lihat kamu gimana. Perhatian kamu, ketulusan kamu merawat aku. Serius, dan ini mah bukan asisten lagi.
aku pikir dia bakal bisa jadi pendamping hidup aku. Kalau saya sih setuju, Pak. Niat aku baik. Kamu udah janji sama aku. Kalau aku jujur sesuatu, kamu gak bakal marah. Aku bohong demi kebaikan, bukan untuk memanfaatkan kamu. Aku bakal tepati janji aku. Aku nggak bakal marah. Aku juga nggak bisa marah lama-lama sama Mas Ferry. Aku tahu kamu pernah bilang sayang sama aku. Aku tahu gimana gestur kamu ngadepin aku. Itu beda. Bukan lagi antara atasan atau bawahan. Kamu bener-bener kayak orang yang udah bener-bener sayang sama seorang suami. Maksud aku, kamu open banget bahasa Jawanya. Aku emang sayang banget sama Mas Ferry. Emang bukan sebagai atasan dan bawahan. Kan emang aku udah naruh rasa sama Mas Ferry. Aku emang udah tulus sama Mas Ferry. Meskipun Mas Ferry buta. Justru itu yang bikin aku jatuh cinta sama kamu. Kamu bisa nerima kekurangan aku. Gak semua orang bisa nerima hal kayak gitu, ya kan? Justru kamu terima aku, kamu perhatian banget sama aku. Itu benar-benar nilai positif buat aku. Mas Ferry Kenapa? nggak malu punya istri orang kampung. Aku ngelihat wanita itu bukan dari mana dia berasal. Aku melihat dari ketulusan hatinya. Ya, jujur, dari parasnya juga. Kamu cantik. Kasihan gitu kan. Udah, Pak, gas saja. Saya udah kayak berasa nonton drama Korea aja, Pak. Kamu pikir aku ngomong dari tadi acting? Enggak, soalnya jarang-jarang Pak Ferry ngomong kayak gitu. Nah. Saya jadi geli, Pak. Assalamualaikum. Siapa tuh? Waalaikumsalam. Kayak suara. Masuk. Kamu bawa teman? Enggak sih. Nggak mungkin Gigi kesini. Sama ya, Mas? Ya orang. Adel. Del, ayo kita pulang, Del. Aku udah punya suami di sini. Dia suami aku. Enggak. Del, Dia teman kampung kita, Pak. Ngapain kamu jauh-jauh datang ke sini? saya mau ketemu sama Del. Del, orang tua kamu nyuruh aku buat cari kamu. Ayo kita pulang, ayo kita nikah. Kamu? Aku udah menikah. Aku udah nikah siri sama dia. Del, kamu apa sih? Bukan tidak pamit, aku bilang kerja di kantor. Aku Dia udah jadi istri aku. Betul itu, betul. Nah tuh. Gak bisa. Orang tuanya udah menjodohkan Adel sama aku. Tapi jodoh itu di tangan Allah. Dia Del. jodoh aku. Kamu mau durhaka sama orang tua kamu? Tapi aku nggak mau durhaka sama suami aku. Saya minta tolong serahkan Adel sama saya. Justru kemarin orang tuanya yang ngangkat aku. Ini mah udah Bohong. fix. Nggak Buat mungkin. omongan, Pak. Tuh kan? Dia tuh emang suka sama Adam dari dulu. Mas, udah gini aja. Mas, ke kota nyari Adel. Ya kan? Biar gak ribet. Gak usah, dia udah jadi istri aku. Aku Del. kasih kamu kacamata aja deh. Woi, ganteng kan? Gak apa-apa. Wah. Aku beli lagi nanti. Satu hal lagi, bentar. Ngaca nih, ngaca. Nggak cocok. Dari kampung. Del, aku jauh-jauh dari kampung, Del, buang-buang duit, Del. Ya udah. Ya udah, ini aku ganti. Mau? Mau, Pak, mau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, lebih dari cukup lah. Ya sudah. Ya udah. Oh, 1.000. Oh, kurang. Ya udah. Ini aja udah 3. Eta,
Saya jauh-jauh dari desa ke kota, habis uang 300.000. Naik ojek dari sini cukup kan? Saya udah sakit hati gara-gara Del. Oke. Bilangin bapak ibu aku udah nemuin jodoh aku di sini. Del. Tapi Del, Jadi bapak dan ibu tidak perlu maksa buat nikah sama kamu. Mau jadi apa anakku nanti? Emang dia kenapa? Del emang aku kenapa Del? Enggak, aku nggak mau. Kamu butuh uang berapa? Ya udah Del, aku mau pulang aja. Oke, silakan. Ini hidup kamu, hak kamu. Apa maumu? Kok udah berubah pikiran kayak gitu? Tidak. Udah 100.000 kan? Tiap hari saya diginikan. Udah cukup kan? Buat pulang kamu ke kampung. Ya udah, makasih. Rugi mah, ini 200.000. Nanti saya undang. Serius? Makan di situ ya. Nyumbang nggak usah. Nggak usah, makan aja gratis. Pak, ya udah, selamat secepatnya. Oh, iya. Kalau sekarang nggak apa-apa, sebelum makan. Nggak ada, nggak masak. Satu hal lagi, kacamata itu 1,5 juta aku beli. Serius? Serius? Ambil aku? Ya. Wah, makasih banyak. Makasih. Makasih. Del, udah nggak apa-apa sama dia aja. Apa sih lu? Jelek lu. Busuk. Bejelek. Ya udah. Kembang kamu Udah kan? Ya udah, makasih. Oke. Diundang jangan lupa. Undang. Serius. Ya udah pulang dulu. Wah, lumayan nih. Bisa beli ini. Itu yang kamu maksud kemarin. Iya. Dia tuh terobsesi sama Adel, bukan suka. Dia tuh kayak punya penyakit jiwa gitu loh. Tampangnya tuh tampang-tampang Serius? sakna. Kayak gitu. Nah, apa sakna? Ya udah itulah pokoknya. Ya udah. Aku udah ngutarain semuanya kan? Kamu nggak marah? Aku nggak bisa marah lama-lama. Saya yang marah, Pak. Karena kerjaan kantor dipasrahin saya semua. Aman dan aku udah bilang bonus kamu aku tambahin. Oh, itu yang saya tunggu-tunggu, Pak. Saya makanya kesini. Pak, kalau gitu ya udah saya nggak mau ganggu, Pak. Kirain Bapak beneran sakit, makanya saya jenguk ke sini. Sakit hati. Aduh, kenapa, Pak? Kan udah dapetin dia. Iya Pak. baru terobati. Ya udah, langsung Ya, aja, kamu Pak. pulang. Iya, gak usah musir juga kayak gitu, santai kali. Ya sana. Ya, saya pulang dulu, Pak. Jangan lupa TF, Pak. Oh gampang. Permisi. Iya. Didan itu teman satu kampung kamu. Iya. Dia yang bantuin aku dari dulu. Dia baik orangnya. Iya, aku tahu dia selama dia sama aku. Dia jujur. Kerjanya bagus. Kenapa aku jadiin dia tangan kanan sampai-sampai masalah rekrutan karyawan pun juga aku perasahkan sama dia. Termasuk kamu. Maksudnya kemarin aku minta tolong dia untuk nyariin asisten. Ya karena aku percaya ternyata ekspektasi aku lebih. Emang iya, Pak? Iya. Mas. Aku sesuai enggak sama kriteria? Malah lebih yang dari apa yang aku harapin. Mas Ferry juga. Awalnya aku ngerasa kesel banget ketemu sama Mas. Kesel Bukan kenapa? kesel sih. Gara-gara berkat itu. Karena lah pakai kerudung aku. Ih, sorry. Ternyata aku malah sayang sama Mas Ferry. Alhamdulillah. 2 minggu itu waktu yang sebentar sih. Cuman namanya hati gak bisa kita kontrol kan. Mulai besok kamu boleh kerja di tempat aku dan kamu tetap tinggal di sini. Maksud aku Berdua. dari kemarin kita berdua. Ya, Tapi secepat mungkin aku halalin kamu. ketemu ya sama ibu dan bapak aku. Iya. Secepat mungkin. Kapan? Besok lusa. Oke. Selesai. Sorry ya, aku udah bohong sama kamu. Itu semua karena aku sayang sama kamu. Karena kebohongan Mas Ferry, aku juga sayang sama Mas Ferry. Ya udah, kamu istirahat, kamu capek. Mulai besok kamu gak perlu nganter aku ke kamar mandi, gak perlu kemana-mana karena sebenarnya aku gak buta.
Modus aja itu mah. Tapi yang penting dapet. Aku sayang, bukan sembarangan. Iya. Udah, kamu istirahat dulu, kasihan mata kamu sayu. Aku juga mau istirahat, Mondi. Iya. Kasih untuk semuanya. Makasihnya 10 kali kayaknya deh. Ya udah aku masuk kamar dulu ya. Ya. Cantik, lembut. Yang terpenting dia tulus terima aku apa adanya. Ternyata kalau emang udah jodoh, nggak perlu susah-susah nyari, datang dengan sendirinya. Tuhan itu benar-benar adil. Semua